Hello guys, welcome to Game 90net. Sesuai dengan janji gua, ini adalah episode spesial dari Gemini Home Entertainment. Anyway, thank you untuk kalian yang udah menunggu episode kali ini dan gua harap kalian suka. Pada episode kali ini, kita akan mencari tahu seluruh kebenaran mengenai insiden mengerikan yang terjadi pada Gemini Home, bagaimana makhluk anomali-anomali mengerikan ini bisa muncul, apa penyebab dan apa tujuannya, lalu kenapa company-company besar mulai menciptakan alat-alat yang mencurigakan. You are watching Game 90net. Kisah dimulai dari seorang dokumenter bernama Jack Dean atau nama lengkapnya adalah Jack Wilder Dean. Ia merupakan seorang vlogger yang suka banget berkelana ke berbagai tempat untuk mendokumentasi kehidupan binatang yang habitatnya hampir punah. Jack Dean melakukan perjalanan menuju daerah Roll, Minnesota dan menemukan jejak kaki woodcrawler. Jack yang menemukan jejak kaki ini, ia sangat penasaran dan mencari tahu lebih dalam sampai ia dibawa menuju sebuah rumah kosong milik seorang warga. Tapi anehnya rumah tersebut terbuka lebar. Jack Dean mencoba untuk masuk ke dalam, tapi ia terkejut bukan main karena woodcrawler berada di dalam sana. Berdasarkan dokumentasi Jack, woodcrawler memiliki kecepatan luar biasa, memiliki tentakel berjumlah banyak, dan dapat mengambil bentuk wajah manusia serta pita suara manusia. Jack yang menemukan sosok woodcrawler menjadi sangat ambisius. Kemudian ia mengubah tujuannya yang tadinya cuma mendokumentasi hewan-hewan liar, kini ia ingin mendokumentasikan anomali-anomali yang tinggal di planet bumi. Nah, untuk mengetahui dari mana asal-usul woodcrawler, mari kita mulai pada kisah api unggun. Jadi, pada tahun 1930 dibangun sebuah kamp perkemahan yang disebut sebagai Moonlight Across Family. Perkemahan ini itu dibangun oleh seorang pria bernama Truman Michael, diikuti dengan beberapa rekannya. Moonlight Across Family merupakan sebuah area yang menyediakan cabin atau tempat penginapan bagi para turis atau siapa aja yang mau merasakan indahnya alam yang terletak di wilayah Amerika Barat. Selain penginapan, ada juga hiburan-hiburan menarik yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Misalnya, menikmati danau dengan menaiki perahu, melakukan olahraga yang cukup ekstrim seperti hiking dan latihan memanah, dan tentunya semua aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung nantinya akan didampingi oleh para staf atau orang-orang yang bertugas menjaga keamanan di Moonlight Across Family. Siapa-siapa aja yang bekerja di Moonlight Across Family? Di antaranya ada Alex Davidson, seorang asisten keuangan, Dorothy Bates, seorang pemimpin supervisor, Barry Johnson, asistennya si Dorothy, Adam Levitch, orang yang mengurusi aktivitas klub, Bethany Newman, perempuan yang menjadi supervisor yang hanya mengurusi kegiatan pengunjung perempuan, Levi Jacob, seorang kepala keamanan, dan Jeanne Davidson. Moonlight Across Family terus berdiri dan mendapatkan banyak pengunjung sampai memasuki tahun 1935. Sebuah insiden aneh terjadi. Insiden yang gua maksud di sini adalah para staf yang tinggal di dalam kabin mengaku mendengar suara samar-samar dari orang yang mereka kenal pada tengah malam. Tapi anehnya suara tersebut sedikit janggal. Hari pertama tidak ada yang berani membuka pintu kabin. Tapi pada hari berikutnya beberapa staf membuka pintu kabin. Sialnya setelah pintu dibuka mereka tidak menemukan sosok manusia. Melainkan mereka menemukan makhluk humanoid atau yang dipanggil dengan Skinwalker. Makhluk ini menyerang para penghuni kabin dengan sangat brutal. Suara teriakan para staf membuat rekan Truman Michael keluar dari kabin, tapi sialnya bagi siapa aja yang keluar pada malam itu, mereka langsung dihabisi dengan brutal. Lanjut memasuki 3 Mei 1946, beberapa anggota yang tersisa dari kegiatan Moonlight Across Family, mereka berencana untuk mencari tahu mengenai insiden brutal yang terjadi pada tahun 1930. Kelompok kecil ini dipimpin oleh Glenn Arthur,
seorang pria yang sangat penasaran dengan sosok Skinwalker dan juga rumor mengenai sosok makhluk yang disembah oleh warga sekitar. Awalnya, Glenn Arthur mendapatkan berita dari temannya, Fulton dan Richard, yang mengaku mendengar suara teriakan anak laki-laki di dalam hutan yang diserang oleh seekor beruang. Untuk itu, Glenn Arthur memulai misi kecilnya dengan mengajak seorang teman bernama Curtis. Tapi setelah Curtis menerima surat dari Arthur yang menjelaskan kalau kondisi si Arthur ini ia diserang di dalam kabin oleh monster bernama Wretched Hand, dan tiba-tiba Arthur kayak hilang kontak dan tidak ada kabar sama sekali. Karena cemas, Curtis langsung berangkat menuju area kabin. Tapi sesampainya di sana, ia tidak menemukan siapapun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari ketiga rekannya, Arthur, Fulton, dan Richard. Tapi anehnya, ketika malam hari tiba, Curtis mendengar suara panggilan kecil dari ketiga orang temannya. Pas mendengar suara temannya, Curtis segera mengambil senter dan berlari menuju ke dalam hutan. Sialnya, apa yang ditemukan oleh Curtis adalah tubuh manusia dalam kondisi aneh. Selain itu, ia juga menemukan beberapa korban dari Beau Needler, Michael Lyot, Christine Hoyt, Darcy Eugene, Mary Dean, termasuk temannya sendiri, Glenn Arthur. Pada cerita barusan, kita telah mengetahui insiden yang terjadi pada tahun 1935 dikarenakan serangan Skinwalker. Tapi masalahnya, Skinwalker hanya bisa mengetuk pintu. Kalau tidak ada yang membukakan pintu, maka Skinwalker tidak akan menyerang. Lalu, bagaimana Skinwalker ini bisa masuk? Sosok monster yang menyerang penghuni kabin pada tahun 1935 selain Skinwalker ternyata adalah Wretched Hand. Wretched Hand adalah anomali yang bermutasi dikarenakan insiden yang terjadi sebelum dibentuknya Moonlight Across Family. Jadi gini ceritanya, warga lokal yang tinggal di sekitaran area Moonlight Across Family, mereka percaya dengan sosok dewa jahat mengerikan yang bisa mendatangkan petaka bagi manusia. Karena takut dengan amarah dari dewa jahat, mereka kemudian membangun sebuah statu dan melakukan ritual pengorbanan. Ritual yang mereka persembahkan adalah seekor beruang. Beruang yang dikorbankan ini harusnya menjadi pereda amarah bagi dewa jahat. Tapi malah sebaliknya, beruang ini hidup kembali tapi dalam keadaan tidak normal. Kaki dan tangannya mulai tumbuh sulur. Beruang ini kemudian bermutasi sampai pada akhirnya ia menjadi Wretched Hand. Sosok entitas creepy, memiliki badan berukuran raksasa dan perilaku yang sangat agresif. Anomali ini adalah sosok yang menghancurkan kabin-kabin di Moonlight Across Family, sekaligus ia juga yang mengeluarkan suara anak manusia pada area hutan dan memangsa manusia-manusia yang mendekati sumber suara. Manusia-manusia yang mendekati ke area Wretched Hand, tubuh mereka nantinya akan dililit oleh akar merah dan perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya. Sekarang kita kembali pada kisah Curtis. Curtis menemukan keberadaan Wretched Hand. Ia berhasil melarikan diri dan kemudian mempublikasikan hasil temuannya secara publik. Dari sinilah kemudian berita mengenai munculnya entitas ini sangat mengejutkan dunia. Belum lagi, nggak ada satu pun manusia yang mengetahui bagaimana caranya untuk menghentikan serangan Wretched Hand dan Skinwalker. Belum lagi diikuti dengan munculnya wabah penyakit mematikan, Deep Root Disease. Untuk itulah karena alasan ini banyak banget company besar yang bermunculan dan kemudian menciptakan alat-alat super canggih yang bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan entitas anomali dan juga perlindungan diri. Company pertama yang muncul adalah Northern Alberta Mining and Development atau NAMAD Company. Sebuah company yang bergerak pada bidang kamera CCTV kemudian mengembangkan sebuah mesin yang disebut sebagai The Remote Operate Compact Tunnel atau TEROC. TEROC adalah kamera pemantau CCTV jarak jauh yang sengaja dikembangkan NAMAD Company untuk memantau sebuah gua yang terletak di Amerika Barat atau area yang berdekatan dengan Moonlight Across Family. Setelah TEROC berhasil dikembangkan, NAMAD sengaja menguji cobakan TEROC ke dalam gua yang dirumorkan sebagai tempat tinggal Wretched Hand. Dan hasilnya,
sangat di luar dugaan. Terok memasuki kedalaman 36 depth dan tiba-tiba muncul suara langkah kaki yang cepet banget menangkap mesin Terok. Seketika Terok kehilangan signal dan menunjukkan status tidak normal. Yang bisa kita ketahui dari cuplikan ini, entitas yang menyerang Terok adalah entitas yang dapat berlari dengan sangat cepat. Bukti ini dapat kita temukan dari pengukuran kedalaman ketika mesin ini dibawa masuk oleh entitas. Terok yang dibawa masuk ke dalam gua kemudian melakukan rebooting ulang. Ketika Terok menyala kembali, mesin ini menangkap pada kedalaman 151 depth terdapat pemandangan yang sangat mengerikan. Di dalam gua ini terdapat akar merah yang sama dengan tubuh Ratchet Hand, dan kalau digambarkan seluruh area gua terdiri dari akar-akar yang membentuk jaringan sistem suatu organisme raksasa. Selain itu, Terok juga menangkap adanya suara detak jantung yang menandakan adanya kehidupan di dalam gua. Terok masih dapat bergerak dan melanjuti perjalanan hingga kedalaman 161 depth. Pada kedalaman ini, mesin Terok menangkap adanya akar hidup yang mendeteksi bahaya dan menghancurkan mesin Terok. Laporan mengenai tangkapan mesin Terok kemudian disebar luas dalam bentuk video broadcast agar orang-orang yang berada di luar sana lebih waspada. Optika Video adalah company yang mempelajari mengenai perilaku-perilaku setiap entitas yang menginvasi bumi. Menurut laporan dari Optika Video, jumlah entitas yang tersebar di planet bumi jumlahnya tidak terhitung. Tapi ada beberapa entitas yang disorot dan diteliti lebih dalam oleh company ini. Salah satunya adalah anomali raksasa yang disebut sebagai Harvester. Kalau kalian jeli, hampir seluruh video dari Gemini Home memperlihatkan wujud Harvest dan memberikan tanda bahaya kalau semisalnya ada yang bertemu dengan anomali ini. Apa sih itu Harvester? Harvester bukanlah anomali yang menyerang dengan agresif. Makhluk ini lebih pintar dan memiliki kemampuan untuk merusak gelombang radio. Benda-benda elektronik seperti TV, handphone, dan sesuatu yang berhubungan dengan signal tidak akan berguna jika berdekatan dengan Harvester. Masih ingat pada video episode pertama yang telah kita bahas kemarin? Pada video tersebut dijelaskan sebuah video broadcast yang disebarluaskan secara langsung mengenai informasi penting di mana warga harus membangun sebuah bunker khusus yang didesain oleh Harbin Teknologi. Selain itu, video ini juga mengatakan harus menghindari beberapa hal. Jangan keluar dari bunker bila gelombang radio mengalami glitch. Jangan dengar suara radio yang terlihat mencurigakan karena Harvester bisa menirukan suara manusia. Selain itu, Harvester juga dapat menghipnotis seseorang ketika ada yang memperhatikan bola matanya. Optika Video juga mempelajari satu jenis anomali yang lebih berbahaya. Anomali ini dipanggil dengan nama DOD atau Deep Road Disease. DOD adalah anomali super kecil berbentuk jaringan saraf yang tersebar di seluruh dunia. DOD dapat hidup di mana aja. Ia dapat tumbuh di tanah, di bebatuan, di batang pohon, lalu ia juga sangat berbahaya kalau tumbuh di badan makhluk hidup. Setelah mendapatkan data-data mengenai kehidupan anomali, kemudian muncullah Harbin Technology Company. Harbin Teknologi adalah company besar yang bergerak pada bidang keamanan. Harbin Company juga menyediakan beberapa alat yang sangat berguna untuk menghindari serangan anomali. Albedo alarm adalah alarm yang berbentuk tiang dengan tinggi sekitaran 5 meter dan alarm ini dapat mendeteksi detak jantung dan pergerakan aneh dari suatu anomali lalu memberikan tanda bahaya. Storm bunker pada dasarnya ini hanyalah bunker biasa. Bedanya, bunker ini dimodifikasi untuk mencegah serangan anomali. Bunker yang dibangun harus memiliki tangga sebanyak 8 buah. Lebih banyak, lebih bagus. Selain itu, untuk mencegah masuknya akar DOD,
bunker harus dilapisi dengan aluminium karena aluminium adalah salah satu benda yang tidak bisa dihidupi oleh DoD. Yang paling penting adalah sediakan radio yang berguna untuk mengetahui apakah anomali Harvest berada di sekitar rumah atau tidak. Kalau radio mengeluarkan sinyal yang buruk, maka ini menandakan Harvester berada di sekitar area rumah. Kalau radio tidak menunjukkan signal yang aneh-aneh, segera periksa pada pintu depan bunker dan perhatikan pada area sekitar apakah ada anomali yang mengeluarkan cahaya. Kalau ada, segera kembali masuk ke dalam bunker. SIV Sleep Image Visualizer adalah alat yang diciptakan oleh Harbin's Technology untuk melihat mimpi yang dialami oleh manusia. Alasan kenapa SIV diciptakan sebenarnya bukan untuk digunakan oleh manusia normal, melainkan untuk seseorang yang terjangkit penyakit DoD. Dengan adanya alat ini, SIV dapat membantu menggambarkan apa yang dilihat oleh para korban di dalam mimpi mereka. Masih ingat dengan Levi Jacob, korban pada tahun 1935 yang diserang oleh Skinwalker dan Richard Hand? Hampir semua korban yang berada di sana harus melakukan pengujian SIV. Lalu bagaimana hasilnya? Levi Jacob tidak terinfeksi DoD, tapi mengalami trauma dari insiden tersebut. Ketika Levi Jacob menggunakan SIV, di dalam mimpinya ia melihat sosok manekin humanoid berkepala botak. Lalu Adrian Gordon, pria yang memperlihatkan humanoid yang super aneh. Dan Jack Dean, seorang dokumenter atau tokoh utama, ia juga melihat sosok yang sama dengan Levi Jacob. Lalu tester terakhir adalah Joseph Allen, tester yang mengakhiri SIV tapi tidak memperlihatkan tanggal selesai penggunaan SIV. Alasannya karena Joseph Allen telah meninggal saat pengujian SIV. Bagaimana Jack Dean bisa terinfeksi? Sekarang kita kembali pada tahun 1985, insiden Christmas Party Eve atau insiden mengerikan pada malam Natal. Jack Wilder Dean bukanlah seorang pria lajang. Ia telah menikah dengan seorang perempuan berkebangsaan Amerika bernama Mary Dean. Kedua pasutri ini hidup bahagia tanpa adanya masalah, walaupun mereka hidup di tengah wabah penyakit DoD yang sangat mematikan. Memasuki tahun 1985, pada malam Natal, Jack dan Mary berencana untuk menghabiskan hari-harinya di cabin Moonlight Across Family. Loh, bukannya cabin ini udah ditutup? Jawabannya tidak. Rupanya insiden pada tahun 1935 yang menyebabkan banyak staf dari Moonlight Across Family meninggal. Ternyata ada yang selamat, yaitu Barry Johnson dan Levi Jacob. Semenjak insiden pada tahun 1935, Barry Johnson yang meninggalkan cabin dalam waktu lama, kemudian kembali lagi mendirikan komunitas penginapan cabin. Jack dan Mary datang ke Moonlight Across Family dan bertemu dengan Barry Johnson. Sialnya, setelah sekian lama tempat ini aman dari serangan anomali, tiba-tiba Richard Hand merasakan adanya kehadiran manusia di tempat tersebut. Makhluk ini kemudian muncul memangsa Mary Dean dan seluruh orang yang ada di penginapan. Insiden ini lagi-lagi menyebabkan banyak yang meninggal, terutama staf yang bekerja dengan Barry Johnson. Sedangkan Barry Johnson dan Jack selamat dari insiden tersebut, tapi mereka terkena infeksi DoD. Memasuki tahun 1991, sebuah organisasi bernama Warner Area WDH, organisasi yang memiliki peran penting dalam penelitian wabah DoD. Mereka melakukan containment pada Barry Johnson yang terkena infeksi akar DoD. Barry Johnson ditahan pada sebuah bunker dengan menggunakan alat buatan Harbin's Technology selama 59 hari. Dan hasilnya, pada 16 Juli 1991, Barry Johnson terlihat normal. Tapi ada beberapa bercak noda hitam dan pembengkakan pada area kulit. Ini adalah gejala DoD. Memasuki hari ke-27, keadaan Barry Johnson semakin parah. Sampai memasuki hari ke-59, Barry Johnson mengalami mutasi penuh. Seluruh badan Barry Johnson berubah menjadi akar DoD yang dapat bergerak dan terus tumbuh setiap hari. Selain itu, Barry Johnson sudah kehilangan kewarasannya pada hari ke-59.
Gaineva Company adalah company besar yang memiliki peran penting banget dalam operasi yang mereka jalankan disebut sebagai Crusader Probe Mission, sebuah misi penerbangan pesawat dengan code name Crusader 5 untuk menyelidiki 3 buah planet Jupiter, Saturnus, dan Neptune dalam waktu 12 tahun. Dalam penyelidikan ini, pesawat Crusader 5 tidak menemukan keanehan sama sekali. Tapi memasuki Januari 1993, tiba-tiba pesawat Crusader 5 kehilangan keseimbangan dan terjatuh pada sebuah planet atau planet Iris. Anehnya, planet ini tidak terdaftar dalam misi penyelidikan Gaineva Company. Setelah melaporkan temuannya, disinilah kemudian Crusader 5 memiliki misi baru, yaitu melakukan eksplor ke dalam planet Iris. Di luar dugaan, apa yang ditemukan oleh Crusader 5 sangat mengejutkan. Pesawat ini menemukan seluruh bentuk pola pada planet ini memiliki struktur seperti makhluk hidup. Bahkan ketika Crusader 5 memasuki ke dalam badan planet, ia menemukan banyak banget makhluk-makhluk aneh yang kurang lebih memiliki bentuk yang sama dengan anomali yang menginvasi planet bumi. Crusader 5 terus melakukan penjelajahan sampai memasuki tanggal 8 Mei 1993. Pesawat Crusader 5 diserang oleh DoD dalam bentuk humanoid. Semenjak kejadian ini, Crusader 5 kehilangan kontak dengan Gaineva. Kemudian memasuki tahun 1994, pesawat Crusader 5 tiba-tiba memberikan signal dan akan segera kembali ke planet bumi. Di sini nih yang semakin aneh. Misi penyelidikan Crusader 5 itu memakan waktu sekitaran 12 tahun lebih. Ketika Crusader 5 kembali melakukan kontak dengan planet bumi, ia kembali dalam waktu yang cepat banget. Nyatanya, yang berada di dalam pesawat tersebut adalah makhluk yang tinggal di dalam planet Iris. Pesawat Crusader 5 kemudian terhempas jatuh ke dalam laut sambil membawa benih planet Iris dan mulai menyebar ke seluruh permukaan bumi. Salah satunya adalah Harvester yang hidup di dalam palung Mariana dan juga di daratan. Kemudian akar DoD yang dapat tumbuh di mana aja dan menciptakan makhluk bermutasi creepy seperti Wretched Hand, Skinwalker, Woodcrawler, dan Mannequin Humanoid. Masih ingat gak kalian dengan planet Neptune yang mengalami mutasi mengerikan? Hal ini sama persis dengan yang terjadi di planet bumi, di mana benih dari planet Iris tersebar di planet Neptune, diikuti dengan munculnya Harvester. Tugas dari Harvester adalah menjaga benih DoD agar tetap dapat tumbuh dengan normal, lalu menghasilkan spora dan kemudian menyebar ke seluruh permukaan Neptune. Akibatnya, planet Neptune menjadi rusak dan dihuni oleh anomali-anomali yang telah bermutasi. RightNet Computing adalah company yang bergerak pada bidang AI simulasi. Tapi nyatanya, AI simulasi hanyalah bagian dari pekerjaan mereka, karena tujuan dari RightNet Computing adalah menjalankan proyek infrared pengiriman sinyal menuju planet Iris. Hasil dari proyek ini sangat menarik. Ternyata selama ini, planet Iris bukan sekedar planet, melainkan anomali berukuran super raksasa atau anomali planet yang hidup dan dapat berbicara melalui sinyal yang dikirimkan oleh RightNet Computing. Ada beberapa teori menarik mengenai company ini. Pertama, teks kalimat RightNet kalau dibalik maka akan menjadi danger, yang berartikan komputer berbahaya. Lalu pada cuplikan Monthly Report, kita bisa menemukan RightNet Computing memanfaatkan kekuatan dari akar DoD yang menginfeksi komputer dan berinteraksi dengan planet Iris. Lalu bagaimana akhir dari kisah Gemini Home Entertainment? Kalau kita berasumsi secara cepat, maka planet bumi akan berakhir sama dengan planet Neptune yang bermutasi, lalu populasi manusia musnah karena diserang oleh anomali berbahaya. Lalu kalau kita perhatikan pada video game berjudul Lethal Omen Commercial, kita dapat mengetahui satu hal. Karakter utama yang menjelajah Moonlight Across Family akan berakhir sial. Dari berbagai ending di dalam game ini, karakter utama akan berakhir diserang oleh Wretched Hand, anomali Skinwalker, dan Harvester. Intinya, enggak ada ending yang menyenangkan. Kurang lebih itulah dia video kita hari ini mengenai kisah Gemini Home Entertainment. Nah, ini adalah episode terakhir. So, kalau misalkan Gemini Home Entertainment ada update terbaru, gue usahakan akan update kisah dari Gemini Home. Kenapa gue bilang begitu? Karena walaupun sudah mengenal banyak hal, ternyata ada beberapa yang belum dapat kita ketahui. Misalnya,
Kemunculan manekin humanoid ini berasal dari mana? Kenapa ia bisa muncul pada penglihatan mesin SIV dan juga bisa berada di pesawat Crusader 5? Apakah mungkin kalau manekin humanoid adalah mutasi terakhir dari akar DOD? Intinya masih ada beberapa misteri yang belum dapat diketahui. Seperti biasa, silahkan kasih gua like dan share video ini kalau kalian suka. Dan kalau misalnya penjelasan dari gua ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan detailnya di kolom komentar. Atau kalian bisa tulis teori creepy kalian mengenai kisah Gemini Home. Anyway, thank you banget untuk kalian semua yang udah menonton sampai pada bagian ending dari video ini. Apalagi untuk kalian yang penonton setia yang udah ngikutin dari episode awal. Pokoknya thank you banget untuk kalian. Untuk kalian yang belum sub, silahkan sub sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita creepy lainnya. And see you again on the next series Analog Horror.